Oke, tadi kan sudah panjang nih, luar biasa nih ya, pengalaman, sharing Panjang sekali, perjuangan ya, panjang 1 jam lebih. Tonton jangan lupa. Siap. Nah, saya pengen, tadi saya ngundang Pak Aris sama Mr. Bagus ke sini tuh dalam rangka saya pengen tahu, kemarin kan sudah perjalanan religi. Umroh. Nah, saya pengen tahu pengalaman-pengalaman selama Mas Bagus sama Pak Aris diumrohkan sama kami. Apa pengalaman religius yang dialami selama umroh di sana, Mas Bagus? Mas Bagus dulu ya, nanti yang muda dulu lah. Yang muda dulu. Yang tua dulu, Pak. Yang senior terakhir. Iya. Ya, jadi alhamdulillah saya peraih reward umroh ya di PT Berniaga Berkah Cemerlang. Yang pertama saya banyak berterima kasih lah ya, mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama kita Bapak Saifuddin Nugroho yang sudah menciptakan konsep bisnis yang alhamdulillah bisa saya capai ya, dan para direksi yang lain ya maupun manajemen, para staf dan semuanya saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya, jadi pengalaman umroh itu panjang ini, Pak Sai. Sejam, jangan lama-lama ini. Iya. Ya, intinya aja lah. Ya, intinya ya. 5-10 menit gitu. Ya memang umroh ini. Kalau panjang ini 7 hari, 13 hari kita ceritakan semua. Nggak beres kita. Hari, ya. Bisa. Nggak pulang-pulang. Saya nggak tidur. Umroh itu memang impian saya ya. Mungkin dari lulus sekolah itu ya udah pingin umroh. Saya juga pernah mendaftar umroh karena pingin umroh. Saya daftar umroh ya karena ada ustadz itu ya ngomong, Gus pingin umroh, pingin. Kalau pingin harus daftar, jadi bisa dipanggil. Daftar nggak mungkin dipanggil. Ya. Berarti kan gara-gara umrohnya kagak daftar dulu. Iya, saya dulu daftar ya 3,5 juta. Ya, 2 sama ibu saya ya. Waktu itu saya daftar, tapi perusahaannya hilang ya Pak ya. Tutup, aduh duitku juga hilang ya. Tapi alhamdulillah saya dapat gantinya dari BBC ya. BBC. Jadi ya sangat alhamdulillah sekali lah bisa berangkat ke ya mungkin semua impian umat muslim ya. Seluruh dunia kan pasti pingin ke Baitullah ya, Baitullah dan makam Rasulullah ya. Ya, jadi perjalanan umroh itu ya perjalanan yang pertama ya pengalaman pertama dalam hidup saya yang saya jalani ya. Artinya apa? Dari naik pesawat tuh saya termasuk orang yang takut ketinggian ya, fobia. Ini naik pesawat pertama kali apa? Saya yang ke dua kayaknya. Ganteng-ganteng. Iya. 2 kali naik pesawat. Iya, saya naik pesawat tuh gara-gara ya MLM ya. Saya waktu itu dapat reward ke Singapura dan Malaysia ya. Dari reward MLM ya, saya akhirnya bikin paspor ya. Nah, jadi bikin paspor itu ya dari reward itu ya. Nah, saya pernah naik pesawat, cuman waktu Singapura kan cepat ya, cuma 1 jam nyampe. Lah ini ke Arab itu di atas 10 jam ya, 10 jam ini ya, 10 jam. Jadi saya ini kalau 1 jam saya walaupun takut saya tidur saya bisa nyampe ya. Tapi ini mau tidur masa sampai 10 jam tidur ya, kan nggak mungkin ya. Jadi artinya saya saya mikir ya 10 jam nih bur ya, ketip banget ya. Nah, dan luar biasa si pilotnya itu pertama mau terbang ngomongnya nggak enak ini. Ya, mohon maaf Bapak Ibu para penumpang, ini kita mengalami cuaca buruk. Nah, ini langsung darah saya ser. Astagfirullah, belum take off cuaca buruk ini. Aduh, saya sampai pegangan kursi nih ya. Kursi ini, aduh. Ya, tapi alhamdulillah saya lalui ya, take off ya. Take off sampai ketinggian paling tinggi ya di atas awan. Itu bener kata pilot itu, cuaca buruk beneran ya. Jadi di atas itu banyak petir sama gelap gulita karena kita berangkat maghrib ya Pak. Pas maghrib ya, jadi di atas itu ya gelap ya. Aku mikir ini pilotnya bisa lihat nggak?
Saya lihat jalannya enggak gitu. Ini Google Map bisa nyambung nggak Ini ini? dipikir pilot Pak, supir angkot. Ya, ya Pilot jadi nggak perlu ngeliat. nah itu apa bener apa kata pilot itu, jadi kita di atas itu mengalami cuaca yang buruk ya, artinya kita nggak boleh keluar dari tempat duduk ya ke kamar kecil atau kemana, kita harus seatbelt itu harus pasang ya. Nah itu memang terjadi ya, jadi pesawat kita ini beberapa kali itu ya bus. Nah ini yang bikin les lagi nih. Jadi dari perjalanan kita berangkat dari Juanda menuju Jeddah itu beberapa kali ya kita pesawatnya ya wur ya, jadi sempet darah ini ser itu ya karena petir itu nabrak awan ya, awan yang sangat tebal itu pesawatnya nabrak pasti goyang. Nah ya alhamdulillah nyampe di Jeddah itu jam 12 ya Pak ya, 12 malam karena perbedaan jam ya, jadi dari Indonesia ke Arab itu bedanya 4 jam ya, jadi berangkat maghrib sampai sana jam 12 ya, harusnya itu nyampainya ya pagi ya, tapi ini karena di sana itu mundur ya. Saya pinginnya sampai sana berangkat itu maghrib, sampai sana itu Jam 12 malam. jam 12 malam ya, jam 12 malam kita landing ya. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat, tapi Bapak Ibu memang luar biasa kebesaran Allah ya, artinya dalam pesawat itu kita berkumpul hampir 400 orang ya, dan 400 orang ini benar-benar satu orang itu yang mendoakan mungkin ratusan juga. Jadi di situ berkumpullah doa-doa calon-calon tamu Allah yang alhamdulillah pasti dilindungi oleh Allah ya pesawat itu ya, karena buat Allah sangat mudah membuat pesawat ini landing dengan sempurna ya. Jadi artinya kita nggak usah takut lah ya naik pesawat ketika kita umroh itu pasti, karena di situ berkumpulnya doa-doa para calon-calon tamu Allah ya, jutaan orang ya. Saya aja yang mendoakan banyak sebelum berangkat umroh ya, apalagi banyak orang ya, jadi berdoa ya luar biasa. Nah landing sampai Jeddah, setelah itu kita naik bis ya ke Medina. Sampai Medina itu jam 5 ya Pak ya, jam 5. Luar biasa di Medina itu ya Bapak Ibu, saya kalau cerita itu nangis terus ini ya, karena pengalaman pertama dalam hidup saya di Medina itu kita diperlihatkan benar-benar kebesaran Allah ya, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan kecintaan kita terhadap Rasulullah ya, luar biasa. Karena di Medina ini kota Nabi ya, di situ ada Masjid Nabawi, ada makam Rasulullah dan 2 sahabat ya. Dan masjid ini ya, Masjid Nabawi ini memang saya baru pertama lihat, dan subhanallah ya, luar biasa ya, luasnya itu mungkin kita nggak sanggup untuk mengelilingi masjid itu ya, karena luas sekali ya. Saking luasnya ya. Saking luasnya. Pintunya Banyak ratusan pintu. Kita pintu itu di pintu 226. 326. Kalau di Nuset namanya Lawang Sewu nanti. Iya, bukan. Ning Semarang ke Lawang Sewu. Jadi kita di Masjid Nabawi itu kita menginjak kaki di lantai itu sudah pasti meneteskan air mata, karena lantai yang luar biasa ya, walaupun lantainya itu wah enak sekali ya, lihat gerbangnya aja kita pasti nangis ya, betapa megahnya. Kita lihat payung-payungnya itu berapa payung ya yang bisa nutup mengembang itu, padahal payung itu terbuat dari yang bahan material yang sangat terbaik di dunia ya, marmer terbaik nomor 1 ya, bahkan ujung-ujungnya itu banyak yang ada emas murni ya. Itu luar biasa bahwa Allah itu memang maha sangat kaya sekali ya. Nah kita masuk ke dalam masjid itu ada pintu masjid yang sangat besar. Kita masuk menginjakkan kaki di karpetnya Masjid Nabawi, kita pasti nangis ya, betapa wangi dan empuknya, sehingga kita sangat nyaman sekali untuk sujud berlama-lama di Masjid Nabawi itu. Dan ada hadis
ya dari hadis yang sangat terkenal sekali ya, barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. itu pahalanya 1000 kali lipat daripada di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram ya. Jadi sholat sunnahnya di situ aja itu pahalanya 1000 kali lipat ya, makanya luar biasa ya. Apalagi di Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah ya, makam Rasulullah, ada mimbar Rasulullah, tempat Rasulullah ngobrol dan menyusun sama para sahabat di situ. Di situ ada Rodho ya, taman surga, di mana taman surga ini doa-doa kita insya Allah dimustajab ya, langsung naik ke ars ya, laut mahfuz ya, luar biasa di situ. Dan setiap detik ya, bukan setiap hari ya, setiap detik orang yang mau masuk Rodho itu ngantrinya berjam-jam itu. Jam berapapun Anda mau pingin ke Rodho, jam 1 pagi pun tetap ngantri. Jadi nggak ada waktu yang sepi untuk masuk ke Rodho itu. Bagaimana orang Muslim di seluruh dunia ya, betapa pinginnya sholat sunnah di Rodho itu ya, di Rodho ya, dan ziarah ke makam Rasul itu ya, itu luar biasa Pak. Kita butuh perjuangan untuk masuk ke situ, tuh butuh perjuangan yang sangat melelahkan ya, karena banyak orang yang nggak kuat, ngantrinya panjang ya, apalagi orang-orang sepuh itu banyak yang akhirnya nggak jadi ya. Jadi butuh ekstra tenaga yang ngantri itu ya, ngantri itu berpuluh-puluh meter ya Pak ya, untuk masuk ke situ ya. Ya jadi kita luar biasa ya di Rodho itu. Alhamdulillah saya bisa masuk 3 kali ya, saya bisa berdoa di sana 3 kali saya masuk ke Rodho ya. Memang luar biasa ya, luar biasa. Kita juga masuk ke, artinya melihat dari luar ya, makam Rasulullah dan sahabat Nabi ya, Abu Bakar As-Siddiq ya, di situ juga ada ya. Nah itu di Masjid Nabawi. Jadi di sana itu subuh itu, adzan subuh itu beda sama di Indonesia. Di sana itu 5:30 baru adzan ya. Jadi nunggunya jam 2 malam. Jadi kita bangun jam 2 malam ya, sampai sholat apapun kita sholat ya, dari sholat tobat, sholat sunnah, hajat, sholat apapun kita sholat sampai subuh, lama sekali kita. Bahkan kita kehabisan mau sholat apa lagi nih Pak. Ya jadi 5:30 baru adzan subuh ya, 5:30 adzan subuh ya. Nah ya bubar-bubar jam 6 ya Pak ya. Jam 6 itu udah selesai sholat subuh ya. Ya memang ketika waktu sholat itu nggak pernah sepi ya, Masjid Nabawi itu selalu full, sepanjang waktu itu full, nggak pernah sepi ya. Entah itu sholat isya, maghrib, subuh, pokoknya 5 waktu itu kalau kita datangnya telat aja kita nggak bisa masuk masjid ya, pasti di halaman masjid ya, di tempat burung-burung darah kita sholat itu ya. Ya jadi alhamdulillah ya kita selalu bisa masuk ke dalam masjid ya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, ini ada pengalaman yang saya ngetes ya, apakah di tanah ini ya, apa di Masjid Nabawi ini doa saya terkabul cepat dan tidak. Saya tes kadang Bapak Ibu, waktu itu sholat Jumat ya Pak ya, sholat Jumat saya datang jam 10 pagi, saya pingin sholat Jumat itu di soft yang depan ya, depan. Dan alhamdulillah saya bisa masuk ya Pak ya, masuk duduk di ya soft ya, nggak depan tapi depan lah ya, nggak terdepan tapi depan. Dan waktu saya duduk itu saya tes doa saya Bapak Ibu ya. Saya doa saya itu ketika saya duduk memang saya takut berdiri ya untuk ngambil air minum, karena waktu itu saya haus banget ya, karena ngaji, sering ngaji ya. Aku tuh pingin minum ya, tapi kalau saya beranjak dari duduk saya, tempatnya langsung hilang ya. Saya harus duduk sholat di mana ya? Saya berdoa ya, saya berdoa sama Allah, ya Allah saya haus ya Allah, saya pingin minum ya Allah ya Allah. Tahu-tahu ada orang yang saya nggak kenal dari negara mana ya, artinya bahasa Indonesia aja nggak tahu. Tahu-tahu ada yang nawarin minum Bapak Ibu.
Ya, jadi memang luar biasa doa kita itu tinggal kita minta aja Allah langsung kasih ya. Padahal orang itu nggak tahu bahasa Indonesia atau apa, tahu-tahu nawari minum, nggak tahu bahasa apa ya. Pokoknya air water ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya, alhamdulillah saya. Aduh, ya Allah, kok isu ada yang ngasih ya. Padahal saya cuma doa. Ya Allah, saya haus pingin minum kayak itu. Ada yang ngasih, memang di Masjid Nabawi banyak Pak ya. Banyak ya. Air Zam-Zam. Zam-Zam ya. Nah itu alhamdulillah saya nggak perlu berdiri ke ngambil Zam-Zam, udah ada datang ya. Jadi luar biasa ya, luar biasa di Masjid Nabawi itu. Ya mungkin itu Pak ya, saya belum ke Masjidil Haram ya. Ini dari Masjid Nabawi aja pengalaman saya sudah Luar biasa. Luar biasa artinya seperti Yang Pak dibuka Direktur Pak Aris saja. Direktur bilang ya. Jadi memang sangat menambah keimanan yang sangat mengguncang di dada Bapak Ibu ya. Menghujam ke dada ya, sangat luar biasa keimanan kita. Jadi luar biasa bahwa oh iya benar-benar luar biasa ya, kita diperlihatkan yang belum pernah kita lihat sebelumnya di sana. Ya mungkin dari Masjid Nabawi saya itu aja Bapak Ibu. Nanti khusus Masjidil Haram ya, Masjidil Haram itu Pak Aris ya yang bercerita ini Sakit. ya Pak Aris ceritanya Ya mungkin di untuk Masjidil Haram, di Masjidil Haram, Ka'bah gitu. di Ka'bah ya. Tentunya setiap umat Muslim kepingin yang namanya melihat Ka'bah. betul. Ya, karena itu ikonnya orang Muslim. Ya. Waktu itu cita-cita yang tertinggi kita ingin mencium Hajar Aswad tentunya. Waktu itu saya menginjakkan kaki saya di Mekah. Waktu itu sampai Mekah maghrib ya. Habis maghrib. Di maghrib dari Madinah perjalanan ke Mekah sekitar 7 jam, 5 jam. 5 jam kita nyari ke sana. Saya cuma kepingin, waktu itu kan langsung kita to'af. Langsung to'af. Oh langsung. Dari Madinah sudah pakai iya, dari Madinah kita udah pakai baju ikhram. Nggak ke hotel dulu. Enggak, kita pakai baju ikhram karena kita harus mengambil mikotnya di Masjid Bir Ali waktu itu. Nah, di situ kita mikotnya, kita mandi untuk mandi ikhram, ngambil itu, terus kita ambil wudhu, sholat di Masjid Bir Ali, baru melanjutkan perjalanan ke Mekah. Jadi dalam perjalanan itu memang kalau kita itu mau tawaf memang banyak yang harus dihindari, seperti motong kuku, pakai wangi-wangian, membunuh hewan, itu membatalkan kita untuk tawaf. Jadi batal. Dari situ, jadi kita harus benar-benar menjaga semuanya, dari lisan dan semuanya. Dan alhamdulillah waktu itu kita sudah nyampe, kita yang masih punya wudhunya masih terjaga, langsung boleh ikut tawaf nanti. Tapi kalau belum kita berwudhu lagi, karena waktu itu kita harus makan dulu karena persiapan untuk tawaf. Nah, untuk tawaf pertama kali kita lihat Ka'bah. Siapapun yang melihat Ka'bah pertama kali pasti meneteskan air mata. Setelah kita melihat keindahan yang sangat luar biasa yang mungkin kita tidak pernah saya bayang. Emang waktu itu saya kenapa saya bisa dipanggil di sini? Mungkin Bagus sendiri tahu, setiap saya ngisi di pengajian, saya minta doa orang-orang. Bu, doakan saya bisa tidak ke tanah suci. Saya hanya minta doa orang-orang, dan ini dijabah waktu saya di BBC. Luar biasa sekali. Alhamdulillah saya bisa mengenal BBC ini, bisa saya memberangkatkan saya sampai ke Baitullah, dan semua umat muslim pasti menginginkan kita bisa menjadi tamunya Allah di sana. Dan saya tawaf pertama, saya merasakan hal yang sangat luar biasa. Saya sangat menangis, tentunya apapun yang kita berbuat itu teringat dosa-dosa kita. Nampak deh. Iya, nampak. Ya Allah, ampuni saya hanya minta pengampunan. Dosa-dosa saya minta pengampunan, dosa anak istri saya, orang tua saya mintakan pengampunan di sana. Saya tidak minta apa-apa, hanya minta pengampunan dosa saya. Setelah itu kita langsung ke tawaf sa'i, ke Bukit Marwah, Safa dan Marwah. Nah, di sini ada yang namanya lari-lari kecil di sana, ya itu, wah itu sangat
saya menikmati sekali ya di sana. Ya, alhamdulillah ya, saya bisa mengalami tawaf ya. Jadi di sana alhamdulillah saya juga ambil air zam-zam. Saya bisa minum air zam-zam di depan Ka'bah langsung tentunya di sana. Nah, itu nanti perjalanan di Mekah Madinah itu pertanyaan pertama kita, dan hari kedua tentunya kita perjalanan masjid ke hotel dari masjid ya sekitar 1 kilo lah. Dan alhamdulillah kalau di sini mungkin orang 1 kilo itu naik motor Ya. karena di sana itu tidak ada motor. 1 kilo pun tetap kita jalan kaki, dan itu kita lakukan setiap sholat fardu itu dengan semangat, tidak ada yang namanya rasa capek, nggak ada rasanya rasa capek jalan. Gus berangkat, kita berangkatnya enggak mungkin nunggu adzan. Kalau di sini kan mau berangkat masjid nunggu adzan, komat. ya, nunggu ini. Kalau di sana enggak, kita kalau udah nunggu adzan kita enggak ada kebagian tempat. Kita ini kesempatannya sangat luar biasa, dan enggak mungkin kita juga menginginkan dipanggil lagi untuk ke sana tentunya, tapi kesempatan sekali ini kita manfaatkan yang benar-benar. Jadi kita benar-benar di sana saya ambil hikmah yang sangat luar biasa. Orang sana itu memang berjamaah itu sangat penting sekali. Sholat jamaah ya? Iya, sholat jamaah itu sangat penting sekali. Nggak ada Ngantri, ya? ngantri, sampai ngantri kepingin yang namanya berjamaah masuk masjid. Kalau orang sini kan kok santai sih. Ya, kalau di sana emang adzan langsung semuanya udah selesai. Apapun pekerjaannya tinggalin. Sholat langsung di sana luar Toko biasa. tutup. Ya, toko tutup itu yang saya ambil hikmahnya. Saya pergi ke Tanah Suci, oh ternyata sholat jamaah itu sangat penting sekali. Ya. Dan yang kedua, perjalanan di sana memang sangat menyenangkan lah tentunya bagi saya yang mengimpikan setiap orang saya mintain doa, dan alhamdulillah saya terlaksana. Bahkan saya nyelengnya aja enggak, cuma jaluk dongon reto, itu sangat mujizat. Ya, kalau Bapak mungkin udah daftar. Ya. Kalau saya enggak daftar, saya hanya minta doanya orang-orang. Setiap orang Niat, saya tapi jumpa kan niat orang itu. niat. Setiap saya jumpa orang saya doakan, Bu. Apalagi orang yang habis datang ke Tanah Suci. Ya, Mekah biasanya kalau di pengajian kan sering, Bu saya minta doanya ya bisa berangkat. Saya tak doain, dan alhamdulillah bisa terlaksana di sana. Dan di sana emang kalau di Mekah sama Madinah emang beda. Di sana pun kita juga harus menjaga lisan kita, apa perbuatan kita, karena di sana emang tanah mustajab ya. Nah, di sana apapun kita pahalanya berlipat ganda. Tetapi kalau kita bikin dosa kita juga dikali 10.000 kali lipat. Langsung dikalikan. Makanya di sini ada sahabat Nabi Ibnu Abbas ya. Dia nggak mau tinggal di Mekah ya karena tanah itu dia nggak takut dengan dosa-dosanya dikalikan. Dia mengambil kota Taif waktu itu. Kita juga mendapatkan tambahan. Walaupun bayar kita juga harus ke sana. Kita nambah sendiri waktu itu untuk perjalanan 350. Oh, ke Taif. Iya, ke Taifnya 85 real lah. Nah, kalau di sana orang Jokowi kalau atau saya ketahui. Murah. Murah. Sekalian ke Taif kan. Ke Taif. Nah, kita ke sana. Dan itu luar biasanya. Aku sudah kehabisan uang. Kalau cukup belanja. Ajaibnya saya bisa berangkat ke Taif. Saya cuma ya Allah, stok ini masa aku ra iso mangkat gitu. Saya kan punya ilmu. Saya langsung ngelosing orang. Alhamdulillah bonusnya bisa buat berangkat ke Taif. Dan saya pulangnya juga nah, pakai itu aku ono sangkosan itu usah khawatir lah, aku ning kene ndonga untuk duit saya gitu. Dan alhamdulillah waktu mau pulang dapat diamond 2 bisa untuk pulang kampung ke sini lagi. Dia harusnya nggak pulang. Iya, bablas hilang di sana. Alhamdulillah ya, semuanya itu Kotor. kita tidak usah, kalau kita niatkan ibadah aja. Ya, Terus nggak tidak usah khawatir, pasti semuanya akan dijamin. Ya. Dijamin. Nyatanya saya waktu itu sementing aku mangkat Bali mesti ono sing nyangoni. Sementing Gusti Allah wis tahu lah. Saya cuma gitu aja, dan alhamdulillah saya datang ke tengah-tengah keluarga saya lagi dengan sangat bersenang hati karena saya sudah
bisa berdoa di Masjid Nabawi, di Rodoh, di makam Rasulullah, dan saya juga bisa berdoa dan mencium asyhad di Ka'bah sendiri tentunya. Dan itu pengalamannya sangat luar biasa sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih juga pada Pak Syaifuddin Satrionugroho sebagai dirut sudah bisa memberangkatkan saya tentunya, dan semua direksi, para staf PT Berniaga Berkah Cemerlang. Plan saya tanpa saya diajak dikenalkan di BBC sama beliau, tentunya saya juga belum tentu saya bisa berangkat. Walaupun semuanya kan dari Allah. Dan semua donen-donen saya, karena semuanya juga saya mengucapkan terima kasih pada semuanya mitra-mitra saya tentunya. Karena tanpa beliau saya juga belum tentu bisa datang menjadi tamunya Allah tentunya. Nah, mungkin ya itu aja yang bisa. Ya. Luar biasa. Ini hari ini lama loh, 2 jam kita nih. Lama ya. Siapa yang mau nonton ya 2 jam? Kuotanya habis semua. Oke teman-teman, karena ini sudah terlalu malam dan kita juga sudah berjam-jam luar biasa hari ini. Biasa. Terima kasih untuk Mas Bagus. Sama-sama Pak. Sudah main ke rumah saya. Terima kasih Pak Aris sudah Sama-sama. datang ke rumah saya dan kita sharing-sharing. Mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat buat seluruh teman-teman BBC di seluruh Indonesia. Amin. Ya, dan mudah-mudahan teman-teman yang melihat kegiatan sharing kita hari ini terinspirasi. Amin. Dan menjadi bukti sukses selanjutnya seperti Mas Bagus dan Pak Aris. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa di sesi podcast sharing selanjutnya bersama leader-leader hebat BBC. Salam sukses mulia. Yes. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Luar biasa.